Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Karimah, saya dari PAI 1C. Mahasiswa PAI memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa melalui penguatan nilai-nilai keagamaan dan kewarganegaraan. Di era globalisasi saat ini, tantangan seperti intoleransi, radikalisme, dan disintegrasi bangsa semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan untuk generasi muda, khususnya mahasiswa PAI, yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai kewarganegaraan seperti toleransi, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Apa saja sih konsep dasar kewarganegaraan yang perlu dipahami oleh mahasiswa PAI? Ada 8 aspek ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya berisi tentang tata kehidupan, nilai-nilai, dan peraturan yang mengatur kehidupan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek persatuan dan kesatuan bangsa, yang di dalamnya meliputi cinta tanah air sebagai bangsa Indonesia, hidup rukun dalam perbedaan, dan lain-lain. Aspek yang kedua yaitu macam-macam norma, hukum, dan peraturan, yang di dalamnya meliputi seperti tata tertib sekolah, peraturan dalam kehidupan berkeluarga, dan peraturan daerah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu aspek hak asasi manusia, yang di dalamnya meliputi seperti hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota bermasyarakat, dan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat yaitu kebutuhan warga negara, yang kelima yaitu konstitusi negara, yang keenam yaitu kekuasaan politik, yang ketujuh yaitu ideologi Pancasila. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kata moderasi sendiri yaitu artinya tengah. Maksudnya tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. Jika dikaitkan dengan persoalan agama, maka moderasi yaitu tidak mengikuti arus kanan dan tidak mengikuti arus kiri. Menurut Kementerian Agama, cara beragama yaitu berorientasi dan beraktualisasi dari pemahaman agama di jalur moderat, yaitu tidak ekstrim dan tidak berlebihan. Dalam sejarah peradaban dan tradisi di semua agama di Indonesia maupun di seluruh dunia, moderasi sudah menjadi aspek yang menonjol. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran dalam bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air, serta ketahanan nasional. Pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan kepribadian yang setia kepada bangsa dan negara. Demi kemajuan bangsa, ada beberapa karakter yang dapat dikembangkan sebagai patokan untuk pengembangan karakter generasi muda. Di antaranya yaitu religius, jujur, tanggung jawab, toleransi, dan disiplin. Apa saja sih standarisasi pendidikan kewarganegaraan? Standarisasi pendidikan kewarganegaraan yaitu yang pertama seperti pengembangan nilai-nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup, kemampuan awal bela negara, dan lain-lain, yang mana tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Di sini saya akan menjelaskan tentang religius. Apa sih religius itu? Religius adalah sikap yang patuh terhadap agama yang dianutnya, namun tidak meremehkan agama lain. Dan karakter yang religius diharapkan dapat menjadi landasan nilai, moral, dan etika dalam bertindak. Yang kedua yaitu jujur. Apa sih yang dinamakan dengan jujur? Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Dengan menjadi pribadi yang jujur, maka akan kecil kemungkinan terjadi kesalahpahaman dan saling menuduh, membenci karena telah merasa dibohongi. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Apa sih yang dinamakan dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah dengan tanggung jawab, maka pribadi tersebut layak untuk mendapatkan mandat
dan dapat menanggung dari tindakannya. Yang keempat yaitu toleransi. Apa sih yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai adanya suatu perbedaan. Dengan adanya toleransi akan memudahkan setiap individu untuk berbaur tanpa adanya diskriminasi. Yang kelima yaitu disiplin. Apa sih yang dinamakan disiplin itu? Disiplin adalah menaati setiap peraturan atau tata tertib yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwasannya individu tersebut sangat menghargai dan menjunjung tinggi setiap peraturan yang telah disepakati. Cukup sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, aku tadi